Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari ini, saya persilakan Bapak Ibu untuk ambil saat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri, kita akan awali kebaktian kita dengan menaikkan pujian dari Nafiri Rohani nomor 4, Allah hadir di sini, bait yang pertama dan yang kedua. Allah telah hadir di sini, hendak curahkan berkat dengan Roh-Nya atas kami, bagai hujan yang lebat. Tuhan dengar doa kami, curahkan anugerah-Mu, agar hati kami selalu disegarkan oleh-Mu. Allah hadir saat ini di tengah kebaktian, menguatkan iman kami yang berserah padanya. Tuhan dengar doa kami, curahkan anugerah-Mu, agar hati kami selalu disegarkan oleh-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah kita dengan menyadari bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mulia bagi Bapa. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus 2 ayatnya yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Mari kita sambut nas pembimbing kita dengan menyanyikan pujian dari Nafiri Rohani nomor 16. Haleluya, puji Tuhan, bait yang pertama dan yang kedua. Sekalian bangsa, karena kasih Tuhan padamu besar. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, karena kasih-Nya. Pujilah Tuhan, karena Yesus Kristus rela mati untuk menebus kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, karena kasih-Nya. Hukum Tuhan terambil dari Yohanes 13 ayat yang ke-34 dan 35 yang berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku
yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita menyadari bahwa masih banyak perintah Tuhan yang tidak dapat kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita akan memasuki pengakuan dosa kita. Saya memberikan kepada setiap kita waktu untuk kita mengakui dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, inilah segala pengakuan dosa kami. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Pimpin kami supaya kami dapat menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah kita yang terambil dari Yesaya 43 ayat yang ke-25. Akulah dia yang hapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dan juga petunjuk hidup baru yang terambil dari Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jemaat, silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Jiwaku Terbuka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari lepas hari Tuhan telah menolong dan menyertai kami. Tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Dan kami sekarang mau tenang teduh datang menghadap hadirat-Mu untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 11 hingga 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh
sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh Allah dengan Allah oleh salib, dan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, menyimpan firman itu dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Hari ini sebelum membahas lebih jauh dari kitab Efesus, saya mempunyai sebuah kisah nyata, yaitu ada seorang pemuda yang bekerja sebagai bellboy di sebuah hotel berbintang di kota Kowloon. Suatu hari datanglah seorang tamu dengan mobil yang begitu mewah, yang lebih dikenal dengan Rolls Royce. Pemilik mobil ini menyuruh pemuda bellboy ini untuk mencucinya. Nah, pemuda ini tidak tahu kalau mobil ini adalah mobil Rolls Royce yang begitu mahal. Yang dia tahu mobil ini bagus sekali. Maka tidak heran setelah dia mencuci, dia masuk ke mobil itu dan mencoba. Wah, dia membayangkan bahwa dia sedang menyetir mobil itu. Ya, dia sedang bergaya-gaya. Ketika dia sedang bergaya-gaya, datanglah si pemilik hotel, bosnya dia, gitu ya, dengan marah katakan, "Hei, jangan macam-macam lo dengan mobil itu," gitu ya. "Seumur hidup kamu nggak akan mampu membeli mobil itu. Dasar pegawai rendahan, nggak tahu diri dan sebagainya, ya. Kerja." Kata. Itulah bosnya yang sangat merendahkan pemuda tersebut. Tapi pemuda tadi tidak menghiraukannya, tapi justru memacu dia untuk tetap semangat bekerja. Tahun 1980 ada casting film, dan ternyata pemuda ini lolos dan menjadi peran utama dari film ini, yaitu The Band. Dan meledak, dan akhirnya dia menjadi aktor terkenal. Film yang selain film itu, film yang lebih terkenal lagi adalah God of the Gambler, dan juga laris, sehingga bukan hanya mobil Rolls Royce yang dia punya, dia bahkan mengoleksi banyak sekali mobil-mobil mewah. Siapakah dia? Nah, Bapak Ibu bisa lihat, inilah dia, Chow Yun-fat, ya. Ini fotonya masih muda, dan inilah keberhasilan yang dia dapatkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, memang kadang mudah untuk merendahkan orang, gitu ya. Ada orang yang direndahkan justru memacu dia untuk
bangkit gitu ya. Seperti Choyong Fat tadi, dia justru memacu dia untuk terus bangkit dan bekerja, berjuang. Tapi ada juga yang sakit hati, timbul kemarahan, kebencian, dan akhirnya pertengkaran. Tidak terjadi hubungan yang harmonis. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah yang terjadi pada jemaat Efesus. Jemaat Efesus terdiri dari orang-orang Yunani dan juga orang Yahudi. Jadi ada Yahudi Kristen dan ada Yahudi non-Yahudi Kristen. Jadi bukan Yahudi tapi Kristen. Nah, kebanyakan adalah orang-orang Yunani. Hubungan mereka tidak harmonis. Kenapa? Karena orang Kristen Yahudi itu sangat merendahkan orang-orang yang bukan Yahudi tapi jadi Kristen. Sama-sama di satu gereja, ya. Sehingga muncullah bermacam-macam istilah yang diterapkan atau dikenakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi Kristen ini, ya. Nah, sebutan orang Yahudi Kristen pada non-Yahudi yang pertama adalah dikatakan dia ini orang nggak bersunat, ya, pada ayat yang ke-11. Memang betul, karena mereka adalah dari agama lain yang menjadi bertobat, mereka tidak mengalami sunat lahiriah. Tapi bagi Paulus nggak masalah, gitu ya, karena yang utama adalah sunat batiniah. Lalu istilah yang kedua dikatakan dia adalah orang yang jauh. Ada ayat yang ke-13. Kenapa? Karena orang Yahudi merasa dia adalah bangsa yang paling dekat dengan Allah. Karena Allah yang memilih mereka dan Allah yang mempercayakan firman atau mempercayakan Taurat kepada bangsa Yahudi. Sehingga mereka merasa lebih dekat dengan Allah. Dan ini adalah orang-orang yang jauh, gitu ya. Dan istilah yang selanjutnya adalah orang-orang ini, orang-orang Kristen yang bukan Yahudi disebutnya kafir. Atau lebih tajam lagi, udah kafir dia juga adalah anjing, ya. Nah, di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 26, Tuhan Yesus juga memakai tradisi ini, ya, tradisi menganggap orang kafir sebagai anjing itu untuk menguji perempuan Sirofenisia apakah memiliki iman kepada juru selamat, gitu ya. Maka perempuan ini mengatakan, ya Tuhan, memang roti itu untuk anak dan remah-remahnya bagi anjing. Artinya kami pun sebagai bangsa kafir masih mendapatkan berkat, cipratan berkat, gitu ya. Itu iman dari perempuan Sirofenisia. Nah, kita bisa bayangkan Bapak Ibu, jikalau di dalam sebuah gereja dalam berjemaat, tapi suasana jemaat Efesus yang seperti ini, saling merendahkan begitu ya. Yang satu curigaan, yang satu merasa dianggap remeh, tidak bisa dipercaya dan sebagainya. Bisakah melayani Tuhan dengan baik? Bisakah membawa jiwa? Bisakah menjadi berkat bagi banyak orang? Dan inilah keprihatinan dari Paulus. Oleh sebab itu Paulus perlu memberikan penjelasan yang begitu detail kepada jemaat Efesus. Penjelasan Paulus yang pertama ditujukan kepada orang-orang yang non-Yahudi terlebih dahulu, yaitu orang-orang Yunani yang sudah menjadi Kristen. Dikatakan pada ayat yang ke-12, dulu kalian ini memang betul tidak termasuk kewargaan negaraan Israel, karena engkau tanpa Kristus, maka dikatakan jauh, ya. Dan karena engkau tidak termasuk warga negara Israel dan engkau hidup tanpa Kristus, maka engkau tidak menikmati janji-janji Allah. Karena tidak menikmati janji-janji Allah dan engkau dulu tanpa Kristus, hidupmu adalah menuju kebinasaan. Tetapi, ya, Paulus katakan, tetapi sekarang di dalam Kristus kamu sudah menjadi dekat dengan Kristus karena darah Kristus yang mengampuni engkau. Ya, sehingga engkau memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Dengan demikian berarti engkau sudah menjadi warga negara atau warga kerajaan Allah.
Karena sudah menjadi warga kerajaan Allah karena karya Kristus, maka engkau boleh menikmati janji-janjinya, bahkan menjadi ahli warisnya, sehingga hidupmu penuh dengan pengharapan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karya Kristus bagi jemaat Efesus yang bukan Yahudi ini juga kira-kira menggambarkan kehidupan kita. Kita ini juga bukan orang Yahudi. Kita ini juga di luar Yahudi. Tetapi kalau sampai sekarang kita boleh menikmati janji Allah, boleh memiliki pengharapan, itu karena karya Kristus, itu karena anugerah. Dan anugerah ini jangan sampai ditinggalkan atau ditanggalkan atau digantikan karena pengen jabatan, karena pengen harta, karena pengen jodoh, maka berani meninggalkan. Orang-orang yang berlaku seperti ini adalah orang-orang yang tidak menyadari anugerah besar yang Tuhan berikan. Tidak menyadari bahwa di luar Kristus adalah kebinasaan. Maka di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 26, Tuhan Yesus menantang, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi jiwanya binasa. Nah, dari sini kita boleh menyadari bahwa kita kalau percaya adalah karena anugerah. Pelihara anugerah ini, hargai anugerah ini, jangan tergantikan dengan yang lain. Nah, selanjutnya Paulus memberikan penjelasan juga kepada orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, Paulus mengingatkan bahwa Allah juga mengasihi mereka. Tapi walaupun mereka dekat, ada pemisah. Ya, ada pemisah. Pemisahnya apa? Yaitu mereka tidak bisa langsung datang kepada Allah dan mereka harus melalui imam. Nah, sekarang Allah telah meruntuhkan dinding pemisah tersebut. Nah, tirai bait Allah atau pemisah antara ruang suci dan maha suci ini sudah terbelah ketika Tuhan Yesus naik ke kayu salib. Terbelah bukan dari bawah. Kalau dari bawah mungkin bisa human error, gitu ya, mungkin robek dan sebagainya. Tetapi dari atas ke bawah. Jadi Allah sendiri yang meruntuhkan dinding pemisah tersebut, sehingga umat Allah bisa langsung bersekutu dengan Bapanya, bukan lagi melalui imam. Dan bukan hanya itu saja, karya Allah yang dikerjakan kepada orang-orang Yahudi juga membatalkan hukum Allah. Hukum Allah di sini bukan 10 hukum Allah yang dibatalkan, bukan, tetapi ceremonial law, hukum sehari-hari, hukum tambahan yang dibatalkan dan sudah digenapkan oleh Kristus. Dengan demikian Paulus menyadarkan, maka pada ayat 11 dimulai dengan kata, karena itu ingatlah, ingat ya, bahwa dulu kamu seperti ini, baik yang non Yahudi maupun yang Yahudi, bahwa semua sudah dilakukan oleh Kristus, semua baik Yahudi maupun non Yahudi sudah merasakan karya Kristus. Sehingga ayat 15, mereka dijadikan manusia baru. Manusia baru yang memiliki hubungan yang baik dengan Allah karena roh Allah hadir di dalam kehidupannya, yaitu ayat 18. Dan mereka menjadi satu tubuh dengan Allah dan menjadi anggota keluarga Allah pada ayat 17. Dengan demikian harusnya berdamai satu dengan yang lain karena sudah menjadi satu keluarga Allah. Maka Paulus menggambarkan bahwa jemaat Allah itu harusnya seperti bangunan bait Allah pada ayat 21 dan 22. Dasar dari bangunan ini adalah pengajaran para nabi dan rasul-rasul. Dan Kristuslah yang menjadi batu penjuru, artinya yang menopang jemaat. Sehingga
jemaat harusnya saling melengkapi satu dengan yang lain, karena kita adalah bangunan dari bait Allah itu. Bukan saling merendahkan, bukan saling meremehkan. Dengan demikian, maka jangan lagi kita membangun dinding pemisah, karena Kristus sudah meruntuhkannya. Dengan memendam kebencian, memandang rendah orang lain, mulai ada gap-gap yang kita bangun. Mari kita hancurkan semuanya, karena semuanya itu tidak akan mendatangkan berkat. Dan kita akan melihat kalau semua itu sudah diruntuhkan, maka kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah foto Mahatma Gandhi. Ketika beliau hidup, dia sangat kagum dengan ajaran Tuhan Yesus, khususnya khotbah di bukit. Begitu tertariknya dia, sehingga pada hari Minggu dia mencoba untuk datang ke gereja, dan dia ingin lebih tahu lagi tentang pengajaran Kristus. Nah, ketika sampai di depan pintu gereja, ternyata penyambut di depan gereja mengatakan, "Sorry, ini bukan untuk kulit hitam, ini hanya untuk kulit putih." Bapak Ibu, dengan kata-kata itu Mahatma Gandhi akhirnya pulang, dan dia tidak mengenal Kristus. Dia kagum pengajaran Kristus, tapi tidak dimenangkan bagi Kristus, karena anak-anak Tuhan membangun dinding-dinding pemisah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendekatkan yang jauh. Kristus dan karyanya sudah dikanugerahkan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Dan mari kita diundang untuk membuka diri bagi banyak orang, supaya menjadi berkat, sehingga dapat mendekatkan mereka yang jauh, yang belum kenal Kristus, bisa mengenal Kristus, percaya kepadanya. Tetapi membuka diri bukan berarti kita lalu bebas. Kalau begitu boleh dong menikah dengan orang yang tidak Kristen? Oh tidak, tetap harus berjalan pada jalurnya Tuhan. Tetap berada di dalam ketaatan firman Tuhan. Sehingga kita bukan terpengaruh oleh arus dunia, tetapi tetap menjadi terang dan garam. Mempengaruhi, sehingga bukan terpengaruh oleh dunia. Dengan demikian Bapak Ibu, mereka yang jauh, yang belum kenal Tuhan, melalui kehadiran kita, mereka boleh mengenal Kristus. Di tengah pandemi yang terus mengganas seperti ini, ini adalah kesempatan emas kita bicara tentang Kristus kepada mereka yang terkena COVID, yang terkena atau terpapar oleh pandemi ini, supaya mereka boleh mengenal Kristus. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tolong kami, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kau meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Bersama-sama kami berdoa ya Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang terpapar virus corona ini. Engkau hadir, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan mereka. Biarlah mereka terus berharap dan bersandar, mengandalkan Engkau adalah Tuhan penyembuh, Tuhan yang terus memelihara kehidupan anak-anaknya. Bapa Surgawi, kami juga terus berdoa bagi negeri ini. Kiranya Engkau menolong pemerintah di dalam menangani pandemi ini. Beri hikmat kepada mereka, sehingga percepatan vaksinasi ini boleh terus berjalan. Seluruh rakyat Indonesia boleh menikmati vaksinasi ini. Tolonglah masyarakat memiliki pemahaman yang benar tentang vaksinasi ini, sehingga mereka boleh bersama-sama menerima vaksin ini. Dan berikan kesadaran bagi rakyat Indonesia akan pentingnya protokol kesehatan. Tuhan tolong, Tuhan kasihani negeri kami. Engkau halaukan pandemi ini Tuhan dari bumi Indonesia dan juga seluruh dunia, sehingga kami boleh terus kembali menikmati seperti semula. Bapa di surga, kami juga bersama-sama berdoa
Berkati jemaat-Mu Tuhan, di tengah pandemi ini mereka boleh terus memiliki pertumbuhan di dalam iman dan pengenalan kepada Tuhan. Tengah kesulitan mereka tetap menjadi saksi-saksi Tuhan. Mereka boleh menyaksikan Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan mereka. Tolong jemaat-Mu Tuhan, terus memiliki hati yang mau setia, mencintai Engkau. Kami juga berdoa Tuhan, berkati pemerintah kami, berikan pada mereka hati yang takut akan Tuhan. Kalau ada orang-orang yang berniat jahat bagi negeri ini, kiranya Engkau sendiri yang mengendalikan dan menyadarkan mereka. Bapa Surgawi, kami juga mengingat untuk PAUD Cahaya Kasih yang Tuhan percayakan. Berkati anak-anak, berikan kepandaian, kemampuan untuk mengerti apa yang diajarkan oleh guru-guru. Berkati rekan-rekan guru, berikan kepada mereka hikmat kekreatifan di dalam mengajar. Berkati orang tua yang mendampingi dengan sabar, dengan satu tujuan anak mereka boleh menjadi anak-anak yang dimampukan untuk tampil dan menjadi anak yang pandai. Bapak Surgawi, kami serahkan juga untuk para donatur dan orang tua asuh, kiranya Engkau memberkati mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati iman mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah seru doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya saya akan bacakan ayat persembahan kita pada hari ini yang terambil dari Matius 6 ayat 3 dan 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada kamu. Jemaat sekalian, kita dapat memberikan persembahan dengan transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar. Bagi setiap kita yang tidak memiliki fasilitas untuk transfer, kita dapat mengumpulkan persembahan kita dan dibawakan ke gereja pada saat kita sudah bergereja secara normal, atau kita dapat memberikannya kepada bendahara gereja. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bagi persembahan kita. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Layakanlah kiranya persembahan ini supaya persembahan ini dapat dipergunakan untuk banyak pekerjaan-Mu di tempat kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan pujian pengutusan dari Nafir Rohani nomor 282, Ikut Dikau Saja Tuhan. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam dikau
menang bersamamu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendekatkan mereka yang jauh dengan memberitakan Injil Tuhan sehingga mereka menjadi dekat dan percaya kepada Kristus. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.